Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk menonton video presentasi ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai implementasi strategi secara terstruktur dan informatif. Mari kita mulai dengan memahami poin-poin penting yang telah kami siapkan untuk Anda. Pada poin pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi atau pengertian dari pengorganisasian sumber daya. Istilah organisasi memiliki dua arti umum. Pertama, mengacu pada suatu lembaga, institution, atau kelompok fungsional. Sebagai contoh, kita mengacu pada perusahaan, badan pemerintah, rumah sakit, atau suatu perkumpulan olahraga. Arti kedua, mengacu pada proses pengorganisasian sebagai salah satu dari fungsi manajemen. Menurut Profesor Dr. Mr. S. Prajudi Atmosudiro, organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu fungsi organisasi adalah 1. Membantu pimpinan dalam merencanakan penyusunan dan penyempurnaan struktur dan pola pokok organisasi. 2. Menyesuaikan polisi, strategi dan taktik serta program-program operasional. Melaksanakan proses penempatan orang-orang yang tepat pada jabatan dan kecakapannya dengan klasifikasi dan analisa jabatan yang tepat. 3. Menyusun dan menyempurnakan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja dengan mengadakan pembagian rencana-rencana kerja dan arus kerja, workflow chart. 4. Menemukan pola-pola pokok dan sistem pengumpulan, penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan dan penetapan waktu pemusnahan dokumen-dokumen dan informasi. 5. Merencanakan pembuatan dan penyempurnaan serta pengiriman formulir-formulir. 6. Pembuatan buku-buku pedoman kerja dan cara-cara membuat laporan kerja yang diperlukan bagi pembinaan kerjasama, komunikasi dan koordinasi. 7. Meringankan beban pimpinan dari kesibukan-kesibukan rutin, detail dan teknis. Poin yang kedua, yaitu pengembangan rencana aksi. Definisi atau pengertian dari pengembangan rencana aksi adalah proses perencanaan untuk mengembangkan rencana aksi SDM dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, dan mampu memenuhi kebutuhan bisnis dan visi organisasi. Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan pengembangan sumber daya manusia, penentuan tujuan dan sasaran pengembangan, serta pengembangan program pelatihan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah proses perencanaan untuk mengembangkan rencana aksi SDM menurut Prasetya dan Sudaitnya 2018. Proses perencanaan aktivitas SDM dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Analisis kebutuhan pribadi adalah melakukan analisis kebutuhan SDM yang meliputi identifikasi persyaratan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis organisasi. 2. Analisis kebutuhan pribadi adalah melakukan analisis kebutuhan SDM yang meliputi identifikasi persyaratan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis organisasi. 3. Mendefinisikan tujuan dan strategi SDM. Setelah analisis kebutuhan dan penilaian kinerja, organisasi menetapkan tujuan dan strategi SDM yang konkret, terukur, dan terarah untuk mencapai tujuan bisnis. Kemudian, tujuan dari proses pengembangan rencana aksi SDM adalah untuk membuat rencana yang jelas dan terstruktur untuk meningkatkan operasi SDM dan mencapai tujuan strategis organisasi. Menurut Simamora 2020, beberapa tujuan khusus dari proses pengembangan rencana aksi SDM adalah 1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas SDM. Dengan mengidentifikasi dan memecahkan masalah kinerja SDM, organisasi dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan mengoptimalkan kontribusi mereka terhadap tujuan organisasi. 2. Meningkatkan kepuasan karyawan. Dengan mengembangkan program SDM yang lebih baik seperti pengembangan keterampilan dan peluang karir, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan yang pada gilirannya meningkatkan retensi dan stabilitas karyawan. Poin yang ketiga yaitu komunikasi strategi.
Definisi atau pengertian dari komunikasi strategi menurut Goldhaber 1986 adalah memberikan definisi komunikasi organisasi sebagai proses penciptaan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah. Selanjutnya yaitu informasi. Dalam banyak organisasi, komunikasi ke bawah seringkali tidak mencukupi dan tidak akurat, seperti terjadi dalam pernyataan yang seringkali dengar dari anggota organisasi bahwa tidak memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Keluhan-keluhan seperti ini menunjukkan terjadinya komunikasi yang tidak efektif dan butuhnya individu-individu akan informasi yang relevan dengan pekerjaan mereka. Informasi dari atasan ke bawahan meliputi Robbins 1999. A. Informasi tentang bagaimana melakukan pekerjaan. B. Informasi tentang dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaannya. C. Informasi tentang kebijakan dan praktik organisasi. D. Informasi tentang kinerja pegawai. E. Informasi untuk mengembangkan rasa memiliki tugas. F. Komunikasi ke atas, upward communication. Poin yang keempat yaitu pengawasan dan pengendalian. Hengki Primayana, 2016. SP. Siagian mengatakan, pengawasan merupakan sebuah proses pengamatan pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk dapat menjamin kelancaran seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan. Fase-fase dalam pengawasan. 1. Menetapkan alat ukur, standar. Dalam hal ini terdapat dua hal pokok, yaitu alat penilai yang ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melakukan tugasnya. Bawahan mengerti akan standar yang digunakan oleh atasannya untuk mengukur hasil kerjanya. Selain itu masih ada hal yang namun tidak kalah pentingnya juga, yaitu bahwa bawahan mengerti akan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Semua itu merupakan 2 dari 3 syarat dalam proses pengawasan. 2. Mengadakan penilaian, evaluasi. Hasil kerja daripada bawahan dapat diketahui dari laporan tertulis para bawahan, baik laporan rutin maupun laporan istimewa, langsung mengunjungi bawahan atau dengan memanggil bawahan untuk dimintai laporan secara lisan. 3. Mengadakan tindakan perbaikan, corrective action. Fase ini hanya dilakukan bila terjadi penyimpangan. Hal ini dilakukan guna mengadakan penyesuaian atas masalah yang dianggap menjadi kesalahan atau penyimpangan. Poin yang kelima yaitu penyesuaian dan adaptasi SDM. Proses adaptasi SDM. Yong Ye Kim menguraikan tahapan-tahapan dalam proses adaptasi budaya. Secara keseluruhan, terdapat 4 fase utama ditambah 1 fase perencanaan. Oriza et al. Pura, 2016. Fase perencanaan. Pada tahap ini, individu masih berada di lingkungan asalnya dan melakukan persiapan fisik, mental, dan kemampuan komunikasi yang diperlukan untuk kehidupan barunya. Fase kedua, honeymoon. Di fase ini, individu telah berada di lingkungan baru dan mulai menyesuaikan diri dengan budaya baru tersebut. Semangat dan rasa penasaran masih tinggi, meskipun ada perasaan asing dan rindu rumah. Fase ketiga, readjustment. Individu mulai menemukan cara-cara untuk beradaptasi dengan situasi yang ada, seperti belajar bahasa dan budaya setempat, serta menyelesaikan krisis yang dialami pada fase sebelumnya. Fase frustration. Pada tahap ini, semangat awal berubah menjadi frustrasi karena realitas yang dihadapi tidak sesuai dengan harapan. Fase kelima, resolution. Fase akhir di mana individu menentukan cara mengatasi ketidaknyamanan yang dirasakannya. Poin yang keenam atau yang terakhir yaitu budaya dan kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan. Gaya kepemimpinan sebagaimana yang diungkapkan Marzuki 2002 merupakan norma perilaku dari seseorang yang dipakai saat orang tersebut berusaha mengarahkan atau mempengaruhi orang lain dengan berbagai kelebihan dan kelemahan. Seorang pemimpin akan menggunakan gaya kepemimpinan sesuai dengan potensi kemampuan dan kepribadiannya. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sangat mungkin organisasi berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan. Yang selanjutnya yaitu budaya. Menurut West dan Turner, 2008-322,
Budaya terbentuk akibat dari rutinitas serangkaian kegiatan berupa lama kerja, identitas organisasi, dan kegiatan lain yang dijalankan oleh seluruh anggota organisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja para anggotanya, tak terkecuali pemimpin menjadi lebih baik. Pembentukan budaya organisasi terjadi tidak semata karena aktivitas rutin saja, melainkan anggota organisasi berupaya menciptakan, mempertahankan perasaan yang dimiliki bersama mengenai realitas organisasi, untuk pemahaman yang lebih baik mengenai nilai-nilai sebuah organisasi. Budaya dalam organisasi tersebut bisa bervariasi, sehingga interpretasi tindakan dalam budaya ini juga beragam. Terima kasih telah menyimak presentasi kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, kami dengan senang hati akan mendiskusikannya lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.